Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haji Soud, mahasiswa Polinema, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi D4 Teknik Informatika. Dalam kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya yang berjudul Smart Nahwu Challenge sebagai media pembelajaran gramatika bahasa Arab. Untuk sekilas tentang gramatika bahasa Arab atau bisa disebut dengan ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang kedudukan suatu kata dalam bahasa Arab. Seperti contoh dalam sisi kiri yaitu zaitun qaimun, itu tersusun dari mubtada dan khobar. Zaitun qaimun ini adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah ismiyah. Untuk sisi kanan yaitu koma zaitun, yaitu tersusun dari fiil dan fa'il. Kalau kalimat ini dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah fi'liyah. Dalam dua contoh ini memiliki makna yang mirip dalam bahasa Indonesia, yaitu Zaid telah berdiri, Zaid berdiri. Nah, maka dari itu, dari contoh kali ini saya ingin membantu dalam mempelajari ilmu nahwu bagi santri atau pelajar yang mempelajari ilmu nahwu. Oleh karena itu saya membangun aplikasi berbasis Android dan website untuk membantu mereka dalam mempelajari ilmu nahwu. Nah, aplikasi Smart Nahwu Challenge yaitu ada website dan Android. Untuk website ini sebagai server yang nantinya akan diolah oleh pengajar untuk menginput nilai, untuk menginput soal, melihat nilai pelajar, dan seterusnya. Dan Android ditujukan kepada user santri atau pelajar untuk bisa mengerjakan soal-soal yang diinput oleh pengajar dalam server. Nah, saya akan memaparkan aplikasi saya. Yang pertama, aplikasi Android. Nah, dalam aplikasi Android ini ada beberapa fitur, yaitu yang pertama home atau beranda. Di sini menampilkan identitas user, ada nama, email, dan seterusnya. Dan yang kedua ada notifikasi. Di notifikasi ini menampilkan riwayat multiplayer atau fitur main bareng. Yang ketiga ada materi nahwu. Dalam materi nahwu ini saya membatasi dua kitab. Kitab yang pertama adalah Matan Al-Jurumiyah fi Nahwi. Kitab ini adalah kitab yang dipelajari di kalangan pesantren maupun bisa juga di perkuliahan, khususnya jurusan bahasa Arab. Dan sesuai literasi yang saya baca, kitab Jurumiyah ini adalah kitab yang dipelajari di kalangan pemula dalam mempelajari ilmu nahwu. Dan saya juga menampilkan terjemah selain kata atau kalimat bahasa Arabnya. Nah, setelah itu ada fitur nadom dalam fitur materi ini menampilkan nadom kitab Al-Imriti. Kitab Al-Imriti ini adalah kitab yang berbentuk bait-bait atau bisa disebut dengan nadom. Karena dengan berbentuk bait ini diusahakan agar pelajar atau santri bisa menghafal atau mempelajari ilmu nahwu dengan mudah. Sehingga dalam bentuk bait ini
bisa dibaca dengan lagu-lagu seperti contoh Alhamdulillahilladzi qad waffaqa li'ilmi khaira khalqihi walituqa, dan seterusnya, dengan bentuk bait-bait dan bisa dibaca dengan lagu. Diharapkan mahasiswa, pelajar atau santri dapat menghafal dengan mudah. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu fitur tantangan. Nah, dalam fitur tantangan ini ada daftar paket soal, menampilkan daftar paket soal yang diinputkan oleh pengajar pada website atau servernya. Nah, dalam daftar ini bisa diklik dan bisa menampilkan riwayat saat mengerjakan paket soal tersebut. Ketika dimulai, maka fitur tantangan kuis akan dimulai. Nah, dalam tampilan ini ada beberapa komponen, yaitu skor, jumlah nyawa yang saya berikan simbol bintang, yang selanjutnya ada waktu mundur, saya kasih 2 menit, dan selanjutnya ada jumlah jawaban yang benar, dan ada tampilan informasi jumlah soal yaitu 1/21, dan selanjutnya ada tampilan teks soal, dan yang di bawah ada pilihan jawaban. Dan ditampilkan sekarang ini adalah soal yang berbentuk atau berjenis true false, yaitu ada 2 jawaban, salah atau benar. Nah, untuk mengerjakan soal, ketika memilih jawaban yang benar, maka jumlah benar akan bertambah 1, skor akan bertambah, dan nyawa akan tetap. Seperti contoh, fiil mengandung makna waktu dan jawaban benar, maka jumlah benar bertambah 1, poin akan bertambah. Jumlah soal, batas soal akan berganti, dan soal akan diganti untuk nomor selanjutnya. Nah, ketika menjawab dengan salah, maka jumlah nyawa akan berkurang, jumlah jawaban tidak bertambah, poin tidak bertambah, dan akan menampilkan soal selanjutnya. Nah, ketika waktu mundur selesai, maka game akan selesai dan menampilkan skor yang telah dikerjakan. Nah, untuk selanjutnya ada fitur main bareng atau bisa juga disebut multiplayer. Nah, untuk alur multiplayer ini saya misalkan menantang teman saya mulai. Dalam fitur multiplayer atau main bareng ini saya membatasi 10 soal. Dari 10 soal ini didapat dari seluruh soal diacak dan mendapatkan 10 soal yang acak dari keseluruhan soal. Dan dengan aturan yang tetap seperti tadi, skor, jumlah soal, jumlah jawaban yang benar, yaitu aturannya tetap seperti tantangan kuis tadi. Nah, setelah mengerjakan fitur main bareng ini, juga akan mengirim kepada server informasi bahwa saya menantang teman saya. Nah, untuk itu bisa ketika multiplayer bisa melihat informasi di sini pada fitur notifikasi. Pada fitur notifikasi ini ada riwayat. Ketika saya kalah,
maka akan muncul emoji sedih. Seperti ini, saya kalah dari teman saya Ulin Nuha, maka menampilkan pemenang yaitu Ulin Nuha. Dan ketika saya menang, maka ada emoji senyum seperti ini dan menampilkan pemenang seperti ini. Pemenangnya adalah saya. Nah, untuk menantang teman saya yang barusan, yaitu dalam fitur notifikasi ini akan menampilkan informasi, yaitu ketika saya sedang menunggu teman saya mengerjakan ini, seperti pada tampilan ini Ulin Nuha. Nah, ini tidak bisa diklik soalnya saya harus menunggu teman saya untuk mengerjakan soal yang saya kerjakan tadi. Nah, seperti itu. Mungkin itu sekilas dari aplikasi Android. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan aplikasi website yang ditujukan kepada pengajar. Nah, pada aplikasi website ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama, beranda, itu berisi tentang ucapan selamat datang dan sekilas tentang aplikasi website Smart Now Challenge. Yang kedua, ada fitur bank soal yang berisi tentang fitur list soal. Dan selanjutnya ada fitur list paket soal. Ya, ini menampilkan per paket. Selanjutnya ada fitur data pelajar. Di sini berisi tentang data pelajar, bisa dilihat informasinya. Nah, ketika skor total diklik, maka akan melihat riwayat yang si pelajar atau santri ini mengerjakan. Nah, ketika dipilih, maka akan menampilkan proses kenapa si santri ini mendapatkan evaluasi poin 25 dengan 3 variabel tadi. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada fitur materi. Fitur materi ini berisi tentang materi nahwu. Nah, kitab Matan Al-Jurumiyah tadi. Dan yang kedua ada fitur list nadom Al-Imriti tadi. Untuk yang terakhir ada fitur fazi. Fitur fazi ini menampilkan variabel fazi yang saya terapkan untuk perhitungan evaluasi poin pada fitur tantangan kuis di Android. Dan yang selanjutnya ada aturan fazi yang saya terapkan juga di sini. Nah, itu pemaparan aplikasi saya. Dalam aplikasi Android, saya menggunakan Fuzzy Sugeno untuk menghitung nilai skor, evaluasi skor yang didapat oleh santri dalam mengerjakan kuis pada fitur tantangan. Dalam fitur tantangan kuis, jika si user atau santri ini selesai mengerjakan soal, maka Android melalui library Retrofit akan mengirim data berupa ID pelajar, data jumlah soal, skor, dan nyawa. Nah, setelah itu akan diproses dalam server. Untuk Fuzzy Sugeno, saya menggunakan 3 himpunan. Yang pertama itu jumlah soal jawaban, jumlah skor jawaban, jumlah soal yang dikerjakan, dan jumlah nyawa. Dalam Fuzzy Sugeno ini, himpunan ini memiliki independen atau tidak bergantung dengan himpunan lain. Untuk skor jawaban ini tidak bergantung dengan nyawa dan seterusnya. Nah, dalam mengerjakan soal, saya juga
menggunakan algoritma Fisher-Yates Shuffle. Nah, untuk algoritma Fisher-Yates Shuffle ini saya terapkan dalam fitur tantangan kuis aplikasi Android Smart Nahwu Challenge untuk mengacak soal saat menampilkan dalam mengerjakan kuis. Nah, dari server maka akan mengirim data soal. Ketika data soal itu diterima, maka akan saya ubah menjadi array. Nah, ketika array saya olah dan saya menggunakan algoritma Fisher-Yates Shuffle untuk mengacak data array tersebut. Nah, dalam flowchart Fisher-Yates Shuffle ini saya berhasil mengacak dari 20 soal, atau jika di convert menjadi array yaitu 0 sampai 19. Nah, ketika 0 sampai 19 ini urut, saya terapkan Fisher-Yates Shuffle ini, saya berhasil mengacak yaitu menjadi 15, 16, 6, 16 dan seterusnya. Nah, setelah itu dalam aplikasi Smart Nahwu Challenge ini saya menyimpulkan saran untuk mengembangkan aplikasi ini lebih lanjut apabila aplikasi ini bisa lebih interaktif dan menarik dengan menambahkan user interface, komponen, ikonik, dan seterusnya. Aplikasi Smart Nahwu Challenge ini masih belum mendukung soal esai dan diharap untuk menambah fitur soal esai. Variasi dalam aplikasi Smart Nahwu Challenge terbatas, yaitu multiple choice dan true false. Nah, pada aplikasi Android ini masih belum mendukung fitur leaderboard score yang disimpan secara online dan real time. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.